Pasca terjadinya banjir yang melanda Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang menyebabkan tergerusnya tebing yang menyangga bendung air nipis Seginim, membuat Kementerian PUPR melalui BWS Sumatera 7 Bengkulu yang berada di bawah Ditjen SDA bergerak cepat. Rabu 8 September 2021 atau 2 hari setelah banjir terjadi, Kasubdit Wilayah 1, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Elroy Koyari STMT, didampingi PPK Irigasi dan Rawa 2, SNVT PJPA Sumatera 7 Provinsi Bengkulu, Hadi Buana STMPSDA, langsung terjun untuk memantau lokasi yang berada di daerah padat penduduk. Akibat banjir yang menerjang menyebabkan longsor yang mengancam keselamatan warga sekitar. Apalagi di lokasi ini sedang berjalan pekerjaan rehabilitasi bendung air Seginim. Akibatnya pekerjaan yang sedang berjalan harus terhenti untuk sementara waktu. Kasubdit Wilayah 1 Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Elroy Koyari STMT mengatakan pihaknya akan segera melakukan kajian mendalam untuk menentukan tindakan yang tepat agar dampak yang lebih buruk dapat diminimalkan. Dirinya juga menjelaskan bahwa bencana yang terjadi murni karena faktor alam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan rehabilitasi bendung yang sedang berjalan. Ini banjir yang terjadi kemarin tanggal 5 September. Itu yang pertama perlu kami cek dulu, itu banjir dengan skala ulang berapa. Ya, kalau ini untuk sungai, kalau ulang banjir itu biasanya kami di atas Ki25. Nah, penanganan darurat itu hanya pada kondisi banjir, dari Ki sekitar Ki25. Di situ kami mulai beraktivitas. Tapi kadang-kadang tidak harus itu menjadi syarat utama, karena melihat aset yang sudah rusak. Aset yang ditimbulkan ini saya lihat tadi ada kerusakan di tebing sungai yang mengancam pemukiman penduduk dan juga jembatan akses kan. Nah, ini kami mungkin tidak akan beraktivitas pada konstruksi yang sedang berjalan, yang dikerjakan oleh PJPA. Jadi kami akan mungkin melakukan perkuatan pada tebing sungai. Jadi item pekerjaannya berbeda. Perkuatan tebing sungai ini yang kita coba kaji kembali berdasarkan data debit yang ada dan kira-kira kondisi kerusakan yang sudah terjadi. Kalau saya sih, akses jalan ini menurut saya nggak akan ada masalah. Ya, ini tidak ada masalah. Nah, yang perlu diluruskan di masyarakat itu berkembang pemikiran bahwa ini terjadi kerusakan ini karena Kisdam. Nggak ada hubungannya, karena Kisdam ini fungsinya melindungi. Justru kalau tidak ada Kisdam dengan kondisi banjir kemarin, ini malah akan lebih banyak longsoran di tepi pemukiman penduduk ini. Justru Kisdam itu malah mengurangi. Jadi ini kita perlu luruskan ya. Kisdam ini bukan bangunan yang membuat banjir, tapi Kisdam itu bangunan persiapan yang dibuat sebelum bangunan utama dibuat. Penanganan ini kalau berdasarkan aturan itu harus maksimal sudah berjalan 14 hari sejak ditetapkan status darurat. Karena status darurat itu dikeluarkan kepala daerah, Pak Bupati itu kalau saya tidak salah tanggal 6 September. Jadi paling lama tanggal 20 harus ada aktivitas. Tetapi dalam aktivitas ini kami perlu beberapa kajian yang akan memastikan kami sebelum kami mengambil langkah-langkah untuk pelaksanaan darurat.